Alhamdulillah, ini matihil Islam wal iman. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah. Kita ketemu lagi di dalam majelis ilmu di waktu maghrib ini. Ya, kita akan kembali menjelaskan faedah-faedah di antaranya faedah yang akan kita sampaikan pada malam ini seputar masihkah kita merasa diri sebagai orang yang alim, gitu ya. Jika seorang merasa telah alim dan sudah banyak ilmu yang diperoleh, maka apa artinya ilmu kita, ya? Apa ilmu yang kita ketahui? Di antaranya iblis saja, orang yang berilmu, ya. Dia yang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan ilmunya dan tidak tulus bersama Allah, sehingga tidak taat ketika diperintahkan untuk sujud terhadap Adam. Gitu ya. Padahal ilmu iblis itu besar, gitu ya. Tinggi ya gitu. Iya. Tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu, ya, sehingga dia sombong. Kalaupun misalnya ilmu kita diterima, apakah kita satu-satunya orang yang berilmu? Apa arti ilmu kita di hadapan orang-orang sebelum kita? Imam Ahmad bin Hanbal hafal ribuan hadis tuh. Imam Ahmad nih hafal ribuan hadis, ya. Begitu pula Imam Al-Hakim, ya, hafal ribuan hadis, ya. Kita baru berapa hadis, ya? 10 juga mungkin susah gitu, ya. Iya. Bagaimana kita akan tertipu dengan beberapa hadis yang kita hafal, namun tidak kita amalkan? Masya Allah. Nah, sekarang Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Masya Allah. Hafal Al-Qurannya berapa? 7 tahun dia. 7 tahun masih anak-anak. Iya. Tapi sudah hafal Al-Quran. Kabeh semuanya. Masya Allah. Ia juga hafal kitab hadis Al-Muwatta. Kitab hadis saja hafal, ya. Dengan seluruh sanadnya. Tuh, sanadnya itu pohon rawinya kan sudah hafal juga dia gitu. Masya Allah. Pada usia 10 tahun. Kira 10 tahun ngapain?
Kelas 3 SD aja nggak kepikiran kayak gituan gitu ya. Guru-gurunya terutama Imam Malik mendudukannya di atas kursi tempat mereka berfatwa ketika usianya belum genap 12 tahun. Masya Allah, udah bisa berfatwa ya sebelum usianya 12 tahun ya. Sampai-sampai karena tubuhnya yang kurus, tubuhnya sampai kurus ya malah, karena dia menuntut ilmu ya. Ia harus minum pada siang hari bulan Ramadan. Waduh, karena tidak kuat dan belum wajib saum kan, ya masih kecil gitu ya. Jadi ia mengajar sambil minum di atas kursinya itu. Insya Allah ya. Makanya ini kalau menuntut ilmu sejak dari dini ya, sejak dari kecil ya. Bagaikan mengukir di atas batunya itu luar biasa ya itu. Kalau menuntut ilmu ketika muda, pasti juga ketika muda ada penyesalannya juga gitu ya. Kenapa nggak menuntut ilmu sejak dari dulu ya gitu. Ini luar biasa nih, para ulama ya dikasih kehebatan untuk menguasai ilmu ya. Iya. Bagaimana ilmu kita dibandingkan ilmu mereka? Kita ilmunya nggak ada apa-apanya. Dengan karunia Allah yang diberikan kepada mereka soal dedikasi ya, kita juga tidak perlu tertipu dengan amal kita. Ilmu kita udah sedikit, amal kita juga ya sedikit ya. Jika kita berjuang dengan perut kenyang, padahal orang-orang sebelum kita berjuang dengan perut yang lapar. Insya Allah kita berjuangnya dengan perut yang kenyang gitu ya. Lagi dulu belajar udah dikasih makan gitu ya, tinggal belajar, tinggal menyantap ilmunya, mencari ilmu, menuntut ilmu, itu pun kadang-kadang malas-malesan gitu ya. Anak zaman sekarang juga malah pada malas-malesan gitu ya. Di sekolah ya, padahal badan mereka besar-besar gitu ya. Iya, badannya besar, tubuhnya kuat gitu ya, anak-anak. Malas-malesan gitu. Zaman sekarang itu semakin malas-malasan malah gitu. Penyakitnya itu ya. Kita kadang juga dengan dikasih makanan, dengan diberi kecukupan, malah masih malas-malasan menuntut ilmu. Masya Allah. Iya. Jadi orang-orang dahulu berjuang dengan perut kenyang. Masya Allah. Orang-orang dahulu berjuang dengan perut yang lapar ya gitu, dengan perut yang tidak kenyang, dengan kosong malah. Mereka tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma, atau bahkan separuhnya. Setelah itu mereka tidak mempunyai apa-apa lagi, tuh cuma biji kurma doang. Iya, biji kurma dimakan udah. Aduh, Insya Allah. Atau cuman separohnya doang. Apabila orang beriman mau menelaah kehidupan
orang-orang soleh di zaman dulu, ia pasti tidak akan tertipu dengan amalnya. Ia akan melihat hakikat penyembahan kepada Allah. Artinya kan dirinya saja di hadapan Allah tidak ada apa-apanya ya. Sehingga tentunya sebagai seorang hamba harus senantiasa beribadah kepada Allah. Setiap waktunya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya ya. Terus beribadah kepada Allah ya. Dalam segala aktivitasnya beribadah kepada Allah gitu ya. Artinya kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah seorang hamba, ya berarti kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Apalagi kalau kita dikaruniai ilmu atau dimudahkan dalam beramal ya gitu. Bahwasanya orang-orang dahulu saja susah payah dalam menuntut ilmu ya gitu. Iya. Jendol minyak tanah. Kubreng paling mewah kubreng. Orang-orang dahulu saja mencari satu hadis itu susah ya. Mencari satu hadis ini ya. Kita kalau mencari satu hadis tinggal searching gitu ya, tentang hadis apa nih, hadis tentang keimanan, hadis tentang sholat, hadis tentang ini, tinggal searching. Orang dulu susah gitu ya mencari hadis, sampai harus sebulan lebih perjalanan baru ketemu satu hadis ya. Insyaallah. Sampai kencingnya sendiri diminum gitu ya, karena dia nggak punya air minum gitu. Kencingnya sendiri diminum tuh orang-orang dulu. Ya gimana lagi, daripada kehausan tuh. Daripada saat itu sekarat minum air kencing tuh ya. Gitu. Sampai segitunya orang-orang dulu itu. Iya. Godok zaman saya kecil itu air tajin. Bahkan makannya daunan ya. Sampai bukan peribahasa orang datang ke rumah dengan perut kenyang, jangankan datangnya dengan perut kenyang, perginya saja masih perutnya lapar gitu ya. Buat sehari-harinya kelabakan tuh ya, kelimpungan. Saya punya ya teman-teman yang berjuang ya sama-sama dalam dalam mengajar tuh ya gitu. Dia itu jangankan untuk bensin tuh ya, buat makan aja susah gitu. Buat makan aja susah dia. Apalagi bayar kontrakan dan sebagainya. Kadang puasa ya. Orang dulu banyak puasa. Iya. Kadang jadi miris sebenarnya gitu ya. Sedangkan banyak di antara kita yang masih hanya karena baru ilmunya baru dikuasai itu ya, atau baru dapat ilmunya sedikit, merasa diri itu seperti alim gitu ya, seperti hebat, luar biasa atau gimana lah gitu. Nah, apalagi sampai memvonis orang gitu ya, nyalahin orang gitu ya. Nah, ini bahaya itu kalau sampai memvonis orang gitu ya. Hanya dengan ilmunya. Apakah dia siap gitu ya
mempertanggungjawabkan vonis dia kepada orang lain di hadapan Allah, belum tentu dia siap ya. Jangankan vonis orang lain tuh ya, dirinya sendiri masih banyak kekurangan tuh ya. Maka kalau seseorang memahami hakikat penyembahannya kepada Allah ya, dia seorang hamba sebagai abid ya, dia terpacu terus untuk meningkatkan amalnya ya. Karena kan berlomba-lomba dalam beramal kan itu kan biiznillah ya, itu dengan izin Allah kan itu. Sabiqum bil khairati biiznillah itu. Jadi dengan izin Allah ya, bukan atas prakarsanya, kehebatannya, kebagusan ilmunya, kebagusan bicaranya ya, kebagusan bahasa dan sebagainya, bukan. Itu adalah karunia dari Allah ya. Jangan sampai kita tertipu ya dengan hebatnya kita, dengan kuatnya itu ya. Maka kalau dia menyadari bahwa dia seorang abid ya, dia terpacu untuk beramal, dan juga bahwa amalnya itu tidak lain adalah anugerah dari Allah ya. Amalnya juga anugerah dari Allah ya. Seseorang bisa beramal, bisa berilmu, bisa menuntut ilmu, itu kan anugerah dari Allah ya. Bukan hanya karena langkahnya, bukan hanya karena kemauannya, keinginannya, bukan hanya karena rencananya atau ekspektasinya, tapi semuanya adalah karunia dari Allah ya. Maka tentunya kalau sudah seperti ini, kita sadar bahwa kita bukan apa-apa ya. Jangan sampai merasa diri seorang alim sehingga kita cenderung menyandarkan diri kepada kehebatan kita ya. Nah, itu demikian faedah yang bisa disampaikan pada malam ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu fiikum wa afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al imama. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min azwajina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.